Salam Patunggilan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa di minggu kelima beribadah di rumah dan keluarga masing-masing. Minggu ini adalah minggu Paskah ketiga. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita dengan pergumulan nyata pada saat-saat ini. Karena Dia hidup dan karena kuasa kebangkitannya lah kita beribadah kepadanya saat ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga di Mesir, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita kami mengalami, sumber-sumber abadi di sinarmu. Jemaat yang terkasih, kita masuk di dalam ibadah saat ini dengan kita melandaskan bahwa ibadah minggu ini kita lakukan dalam iman kepada Allah Bapa Sang Pencipta yang di dalam Yesus Kristus telah menebus dosa, wafat di kayu salib, lalu bangkit mengalahkan maut. Ia layak disembah selama-lamanya. Salam kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita, ibadah Minggu Paskah ketiga ini, kita landaskan di dalam firman Tuhan yang tertulis di kitab 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 280. Alam semesta yang mengasihi
Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan sebuah pengharapan dan kepastian akan kehidupan baru. Marilah di hadapannya kita mengakui bahwa seringkali kita kurang bersungguh-sungguh dalam menghayati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dalam menghadapi berbagai keadaan kita kehilangan pengharapan. Dan marilah kita serahkan segala keadaan hidup kita di dalam menghadapinya, sehingga kita pun penuh dengan kekuatan. Mari kita datang untuk mohon pengampunannya agar hati kita dibersihkan dari segala dosa dan kekurangan kita. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Tahu, kami datang dengan segala keberadaan kami. Engkau mengetahui apabila hati kami senantiasa rindu, memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau. Engkau juga tahu apabila di hati kami ada tekad kesungguhan untuk hidup setia. Tetapi Engkau juga mengetahui apabila di dalam hati dan pikiran kami dan juga dalam kehidupan sehari-hari ada kekurangan-kekurangan di mana kami merasa kehilangan pengharapan, kami merasa goyah dalam menghadapi pergumulan, kami merasa seakan-akan Tuhan jauh, kami lupa bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menguatkan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami yang terkadang ragu akan kehadiran dan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang untuk mohon pengampunan-Mu, agar hati kami dibersihkan dan kami mampu meyakini bahwa Engkau yang bangkit, Engkau sungguh hidup dan Engkau berkarya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kekuatan dan pengharapan senantiasa. Kami datang untuk mohon pengampunan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama-Nya kami percaya bahwa kami juga menerima pengampunan dosa dan kehidupan yang baru. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita yakini bahwa bagi orang yang bersungguh-sungguh mengakui kekurangan dan dosanya di hadapan Tuhan, Ia pun berkenan memberlakukan pengampunannya. Ada firman Tuhan sebagai berita anugerah demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas,
Lukas 24 akan kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Untuk itu kita akan memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Engkau memperkenankan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur atas sukacita yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Begitu juga ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir ke dalam hati dan pikiran kami. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dalam membaca firman-Mu. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat kepada Ibu Pendeta Yeti Anggraini yang akan menguraikan firman-Mu. Sehingga melalui firman-Mu ini kami semua memperoleh berkat, kekuatan, dan penghiburan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa rindu akan firman Tuhan, yang memahami lalu melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu. Firman kehidupan, firman yang beriman, wajah bersegi. Kita benar, ajaibana, firman kehidupan. Kita benar, ajaibana, firman kehidupan. Selamat berjumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan di rumah dan keluarga masing-masing. Apa kabar? Saya senantiasa berharap dan berdoa Bapak Ibu dan keluarga masing-masing dalam keadaan baik. Bahwa di antara kita pada saat-saat ini ada yang sedang mengalami kesedihan, kekhawatiran, keprihatinan, dan berbagai perasaan yang mengganggu lainnya, itulah keadaan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah dalam ibadah ini kita sungguh membuka hati kita, agar kita pun mendapatkan hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga kita mampu menghadapi berbagai situasi kehidupan kita dengan baik. Kita merenungkan firman Tuhan yang telah dibaca dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 dengan tema khotbah hidup dalam mata iman yang terbuka. Hidup dalam mata iman yang terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentunya pernah mengalami suatu kesedihan atau perasaan sedih. Minggu lalu mulai Jumat Agung dan Paskah kita merenungkan tentang suatu emosi dasar yang ada dalam diri kita. Mulai dari rasa takut, merasa sakit, menderita, dan juga sukacita. Dan kesedihan adalah juga salah satu emosi dasar kita yang seringkali dipicu oleh sebuah keadaan di mana keadaan itu adalah keadaan yang tidak kita inginkan atau tidak kita harapkan. Banyak orang merasa sedih karena gagal dalam usaha-usahanya. Banyak orang merasa sedih karena kenyataan-kenyataan yang terjadi tidak sama seperti yang diharapkan.
Dan banyak orang yang merasa sedih karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ada bermacam-macam cara orang menghadapi atau mengatasi perasaan sedih dalam hidupnya. Ada orang yang ketika sedih, dia lebih menarik diri, merasa enak kalau dia sendirian. Entah dia menulis, dia mendengarkan musik, atau dia mencoba mencari, membaca buku, mencari penguatan-penguatan diri. Tapi ada juga orang yang ketika sedih dia merasa bisa menghadapi kesedihannya justru ketika berada bersama orang lain, bersama teman, sahabat, atau anggota keluarganya untuk mengatasi kesedihan itu bersama-sama. Ada orang yang mengatasi kesedihannya dengan cara pergi dari tempat atau rumahnya ke suatu tempat yang dirasa dia bisa mendapatkan perasaan damai, tenang. Ada orang yang merasa sedih dan dia merasa bisa mengatasi kesedihannya kalau dia bercakap-cakap dengan orang lain. Dia mendiskusikan dengan orang lain apa yang menjadi pokok dari kesedihannya. Dan semuanya itu meskipun berbeda-beda, dimaksudkan untuk mengatasi perasaan sedihnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk membayangkan masuk dalam situasi sedikit sebelum kebangkitan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus wafat di kayu salib, mari kita bertanya, bagaimanakah perasaan para murid? Mereka sedih, tentu karena kehilangan orang yang dikasihinya. Mereka malu, mungkin karena mereka membanggakan Tuhannya, gurunya, tetapi kenyataannya orang yang dibanggakan itu wafatnya, meninggalnya, matinya dalam ukuran umum disalib secara terkutuk. Mereka takut? Iya. Oleh karena sebagai murid-murid Kristus mereka masih harus menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Sedih, malu, kecewa, takut adalah perasaan yang bercampur aduk ketika kehilangan seseorang yang bukan hanya dicintai, tapi diharapkan untuk membela mereka, untuk melepaskan mereka, untuk membawa dalam kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, Alkitab mengisahkan ada beberapa cara di dalam murid-murid ini menghadapi kesedihan dan berbagai perasaannya. Ada yang dikisahkan mereka itu berkabung dan menangis. Tapi ada juga sebagian besar murid Tuhan yang berada di sebuah ruangan yang terkunci. Mereka ada bersama-sama dengan beberapa orang. Tapi ada juga yang menyendiri seperti Thomas. Dan ada juga seperti yang dikisahkan dalam bacaan kita, yang di sana disebut Kleopas dan temannya, mereka adalah juga pengikut Tuhan. Mereka meninggalkan Yerusalem, meninggalkan tempat kejadian yang membuat mereka sedih. Mereka menuju ke suatu tempat yang disebutkan di sana, dalam bacaan kita adalah Emmaus, kira-kira 7 mil dari Yerusalem, sekitar 11,5 kilometer dari Yerusalem. Mereka pergi, dan apa yang mereka lakukan ketika mereka dalam perjalanan pergi? Mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi. Saudara-saudara, itulah cara mereka juga mengatasi keadaan dan kesedihannya. Mereka pergi meninggalkan suatu tempat yang membuat mereka sedih. Lalu mereka, di antara mereka berdua, mereka bercakap-cakap, mereka berdiskusi. Lalu ada seseorang yang bergabung dengan mereka dan ikut terlibat dalam percakapan itu dan memberikan pencerahan tanpa mereka sadari bahwa yang bersama mereka adalah sebenarnya Tuhan dan guru mereka yang sedang mereka percakapkan. Mata mereka, atau disebutkan ada yang menghalangi mata mereka. Saudara-saudara, faktor alam
Suasana keadaan yang agak gelap memang bisa menghalangi pandangan seseorang sehingga tidak tahu siapa orang yang berada di sebelahnya atau bersama-sama dengan dia. Tetapi mari kita lihat ke dalam pengalaman hidup kita. Ketika kita sedih, ketika kita berfokus pada suatu keadaan emosi yang sangat mendalam dalam diri kita, seringkali kita tidak tahu siapa orang yang baru bertemu dengan kita, siapa orang yang di samping kita, siapa orang yang di hadapan kita. Bukan hanya mata kita, tapi juga kesadaran kita tertutup oleh kesedihan itu sehingga kita tidak tahu siapa-siapa orang yang bersama-sama dengan kita. Bukan hanya kesedihan yang menutupi Kleopas dan temannya, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa yang ada bersama adalah gurunya. Tetapi juga tidak adanya harapan dan keyakinan bahwa gurunya itu benar-benar bangkit dan hidup. Ketika kita tidak memiliki sebuah harapan dan ketika kita tidak memiliki sebuah keyakinan terhadap sesuatu, maka sangat sulit kita mengenali bahwa sesuatu itu ternyata benar-benar terjadi. Dan itulah sekiranya juga menjadi faktor yang cukup menghalangi bagi Kleopas dan temannya sehingga tidak tahu siapa yang sedang bersama mereka. Karena mereka tidak punya pikiran bahwa Tuhannya akan bangkit dan ada bersama dengan mereka. Saudara-saudara, perjalanan dilanjutkan dan pada saatnya mereka sampai di tempat yang dituju. Orang yang bersama-sama mereka itu dipersilahkan dan mereka mengadakan jamuan makan malam bersama. Orang yang bersama-sama dengan mereka itu lalu mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka. Pada saat itulah mata mereka terbuka dan mereka tahu dan sadar bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Guru Tuhan mereka, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan dan pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelumnya tentu juga menjadi faktor yang penting. Sehingga pada saat Tuhan mereka melakukan sesuatu yang pernah mereka alami, lalu mereka segera mengenali itu. Kita bandingkan ketika seseorang tidak pernah memiliki pengalaman bersama Yesus atau tidak pernah memikirkan pengalaman dengan Tuhan Yesus. Sehingga meskipun Tuhan melakukan memecah roti, mengucap berkat dan membagikannya kepada mereka, orang sulit mengenali itu. Tapi Kleopas dan temannya memiliki pengalaman bersama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melakukan apa yang pernah dilakukan bersama mereka sebelumnya, lalu mereka dengan cepat mengenali itu. Kesadaran dan keyakinan mereka bahwa yang telah hadir di antara mereka itu adalah Tuhan Yesus, walaupun ternyata ia begitu cepat lenyap ketika disadari kehadirannya, tapi kesadaran akan kehadiran Tuhan Yesus itu membuat mereka langsung bangkit dalam semangat, dalam kekuatan yang baru. Tidak peduli mereka baru tiba di Emmaus, tapi mereka segera kembali ke Yerusalem. Keyakinan akan kehadiran Yesus dalam hidup mereka memberi kekuatan baru yang menutupi dan mengalahkan segala keletih lesuan mereka. Dan dikisahkan lalu mereka bertemu kembali dengan murid-murid yang berada di Yerusalem yang sudah terlebih dahulu juga berjumpa atau dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka bertemu dalam sukacita bersama, dalam pengharapan bersama. Kendati situasi di luar mereka belum kunjung berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dan yang mengasihi Tuhan. Berbagai macam perasaan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita sukai, seperti kesedihan, kekecewaan, rasa malu, dan bermacam-macam perasaan yang mengganggu, seringkali datang secara bergantian dalam kehidupan kita. Bahkan kadang bertubi-tubi, bergantian tapi terus-menerus. Tetapi itu juga bisa datang bersama-sama dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman para murid. Dalam pengalaman para murid, dalam kesedihan mereka, atau dalam mereka menghadapi kesedihan mereka, baik dengan cara yang sendiri, yang berkumpul, yang mencoba menarik diri dari situasi di dekatnya, dari berbagai macam cara dinyatakan dan disaksikan oleh Alkitab bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu hadir di antara mereka. Tuhan menjumpai orang-orang yang berada atau murid-murid yang berada di kamar, Tuhan menjumpai Thomas, Tuhan menjumpai Kleopas dan temannya. Kisah terbukanya mata Kleopas dan temannya akan kehadiran Tuhan Yesus di dekat mereka secara mendasar tidak dapat dilepaskan dari pengenalan dan pengalaman mereka bersama Tuhan sebelumnya. Walaupun lalu mereka sempat lemah, ngelokro tanpa harapan. Kalau orang Jawa bilang sesudah ngelokro itu lalu semplah. Sudah tidak ada harapan bahwa Tuhannya bangkit. Sempat keadaan itu mereka alami. Tetapi akhirnya mata iman mereka itu mampu melihat kehadiran Tuhannya yang hidup. Karena mereka melihat dengan mata imannya, bukan hanya dengan mata dalam arti bagian dari panca indera kita, maka hal itu berdampak secara langsung ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini adalah orang-orang yang telah mengenal Tuhan di dalam iman kita. Baik melalui perenungan firman, pembacaan Alkitab, juga melalui pengalaman-pengalaman hidup kita pribadi, kita adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman bersama Tuhan Yesus. Melalui pengalaman-pengalaman hidup, kita telah mengalami kebaikannya, perhatiannya, kasihnya. Ketika kita sakit kita disembuhkan, kita sedih kita dihiburkan, kita kekurangan kita dicukupkan. Itu adalah pengalaman-pengalaman iman kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika saat-saat ini kita sedang menghadapi situasi yang boleh dikatakan semakin sulit, dengan ditemukannya orang-orang yang semakin banyak yang terinfeksi COVID-19, itu mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk semakin memperketat masa physical distancing. Dan itu juga membuat begitu banyak orang, membuat kita semakin memiliki pengharapan yang kecil kalau mengandalkan kehidupan di sekitar kita. Karena semakin tidak bisa bekerja, semakin kehilangan lapangan pekerjaan, dan cadangan, mungkin tabungan kita juga sudah begitu banyak terpakai. Saudara-saudara, itu bukan hanya situasi kita pribadi dan keluarga kita, tapi juga masyarakat kita, bangsa, negara kita, bahkan adalah situasi global, situasi internasional. Dan memang diprediksi dengan situasi ini bagaimanapun juga, krisis ekonomi global tidak bisa dielakkan. Itu adalah situasi real yang tidak dapat kita hindari, yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Saudara-saudara, marilah
Di minggu-minggu kita masih ada dalam suasana memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Paskah yang ketiga. Marilah kita membuka mata iman kita, sehingga kita mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan kita yang hidup itu. Ada bersama kita, di dekat kita. Dialah sang pemilik kehidupan yang dalam pengalaman-pengalaman hidup kita yang telah lalu sangat nyata, merawat kita, memelihara kita, menegakkan kita. Memang, saudara-saudara, situasi yang tidak kita harapkan ini tidak begitu saja akan berubah menjadi situasi yang seperti kita harapkan. Butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan dan butuh ketahanan diri kita. Namun belajar dari para murid yang mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Marilah dengan mata iman yang melihat kehadirannya di dekat hidup kita. Dengan mata iman yang melihat kuasa dan kasih-Nya dalam kehidupan umat manusia. Yang memberikan kepada kita kekuatan, keberanian, dan semangat untuk menghadapi kehidupan dengan segala tantangan pada saat ini. Kita lanjutkan perjalanan kita hadapi kehidupan kita. Itulah iman yang hidup. Iman yang percaya kepada Allah yang hidup. Iman yang memberi keberanian kepada kita untuk menghadapi dan melewati kehidupan dengan segala tantangannya. Karena Ia yang memiliki hidup akan senantiasa memberikan kehidupan yang baik. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan yang mendasari untuk persembahan pada kali ini adalah diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh kita patut bersyukur ketika mengingat, menghayati, dan mengakui kuasa kemenangannya dari maut, yang memberikan kepada kita sebuah kehidupan baru yang penuh kekuatan, pengharapan, dan kepastian hidup yang baik. Ungkapan syukur kepada Allah bisa kita wujudkan dalam bentuk nyanyian, pujian, doa dan syukur, dan hidup yang mencerminkan kasih-Nya sesuai dengan keadaan dan berkat yang ada pada kita. Ungkapan syukur juga bisa kita wujudkan oleh persembahan bagi Bapak, Ibu, dan warga jemaat yang hendak mewujudkan syukur. Mulai persembahan dapat melakukan dengan cara menyisihkan secara khusus dalam amplop, lalu menyerahkan ke gereja atau menyerahkan melalui ketua kelompok. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan melalui transfer, bisa melalui rekening milik GKJW Jemaat Tulang Bawang. Adapun bentuk syukur kita, mari kita menyatakan dengan tulus sebagai wujud penghayatan akan kasih Allah kepada kita dalam segala keadaan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Mari kita satukan hati kita bawa permohonan-permohonan kita dalam doa syafaat. Allah yang maha baik, kami naikkan syukur bahwa di tengah-tengah berbagai situasi yang membuat kami sedih, takut, khawatir, Tuhan hadir menyapa kami dengan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima dan menguatkan kami untuk melanjutkan perjalanan hidup bersama Tuhan yang hidup. Sebagai ungkapan syukur, kami senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengungkapkan baik melalui doa dan ucapan. Tetapi juga bagi saudara-saudara yang pada saat-saat ini terberkati oleh Tuhan dan secara khusus mengungkapkan ungkapan syukurnya melalui persembahan, kami juga menyerahkannya kepadamu.
Apapun bentuk syukur kami kepadamu ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami, walaupun secara fisik kami tidak berdekatan, tapi kami percaya kami bersekutu di dalam Tuhan, di dalam hati dan roh. Kami menyatukan permohonan-permohonan kami. Kami meletakkan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa situasi di sekitar kami tidak segera memberikan pengharapan ke dalam kehidupan kami. Walaupun situasi kami pada saat ini sedang menghadapi keadaan sakit, sedih karena kehilangan orang yang dikasihi, juga belum tahu untuk masa depan kami. Tetapi biarlah kami mempercayakan segala pergumulan ini kepada Tuhan, dengan iman bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa atas kehidupan, Tuhan akan memeliharakan kami. Mampukan kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan mata iman, kami sungguh melihat Tuhan yang hadir. Sehingga kami menjalani hari-hari kami bukan dengan takut dan sedih, tetapi dengan penuh pengharapan dan keberanian. Kami juga menyerahkan keadaan kehidupan jemaat-Mu GKJW Tulang Bawang. Mampukan dalam situasi yang seperti ini, kami tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menopang, saling menolong dalam kehidupan yang nyata. Berkati hamba-hamba-Mu, walaupun tidak dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan seperti sebelumnya dan seperti biasanya. Dimanapun juga mereka berada, kiranya mereka juga senantiasa memenuhi tugas panggilan-Mu untuk menguatkan warga jemaat, untuk memfasilitasi warga jemaat, sehingga warga jemaat pun ada dalam keadaan yang baik. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk jemaat-jemaat se-GKJW, untuk pelayan-pelayan Tuhan dimanapun juga berada. Walaupun mereka dalam keadaan sulit, biar mereka selalu dikuatkan Tuhan untuk mampu membawa berita sukacita bagi warga jemaat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terutama sekali kami berdoa untuk para pelayan harian Majelis Agung GKJW. Berilah mereka hikmat, kebijaksanaan, karena mereka terus memikirkan perjalanan hidup GKJW ini. Karena itu kuatkan juga iman mereka, jagai mereka dengan keselamatan-Mu ya Tuhan, agar dengan upaya-upaya dan kebijakan mereka, seluruh jemaat-Mu Gereja Kristen Jawi Wetan boleh melewati keadaan ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mengatasi permasalahan, khususnya merebaknya virus corona ini. Berkati upaya-upaya pemerintah Tuhan, dan berkati relawan, berkati para dokter, perawat, tenaga medis yang secara langsung terjun di dalam pelayanan-pelayanan untuk kesembuhan dan pencegahan virus corona ini. Berkati semua orang yang dengan sukacita melibatkan dirinya di dalam upaya bersama mengatasi pergumulan yang terjadi di negeri kami, bahkan juga di negeri-negeri lain ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan juga senantiasa berkarya. Biarlah peristiwa ini membuat semua orang menyadari bahwa yang punya kuasa di dunia ini adalah Tuhan. Dan karena itu dalam menghadapi semuanya ini, biarlah mereka juga senantiasa melakukan dengan takut akan Tuhan. Ungkapan syukur, permohonan, keadaan kami dan doa kami ini, kami serahkan kepadamu, dengan kami landaskan di dalam Tuhan Yesus, karena kami tahu hidup dan doa kami ini jauh dari sempurna, tapi kasih Tuhan Yesus adalah sempurna. Dan di dalam namanya, kami senantiasa juga menghayati dan mengungkapkan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan di dalam nyanyian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Saudara-saudara, perjalanan hidup harus kita lanjutkan. Sebagaimana Kleopas dan temannya yang melakukan perjalanan dalam kekecewaan, keputusasaan, dan kecemasan mereka, tetapi Tuhan Yesus juga hadir dalam perjalanan mereka. Demikian juga kita. Dalam perjalanan yang penuh pergumulan, Tuhan hadir dalam perjalanan kita. Dengan mata iman yang terbuka, yang menyadari kehadirannya dalam perjalanan kita, akan menjadikan kita kuat dan penuh pengharapan dan sukacita dalam perjalanan untuk mewartakan kebangkitannya. Mari kita serahkan perjalanan hidup kita di dalam kuasa Tuhan yang senantiasa memegang kehidupan kita. Saudara-saudara, pandanglah ke depan. Meski jalan masih berkabut, Tuhan ada di dekat kita untuk menunjukkan jalan. Langkahkan kaki, walau terjal dan mungkin sakit. Tuhan beserta untuk menguatkan dan menyembuhkan. Berilah tangan saudara kepada Tuhan. Ia akan memegang tangan saudara melewati jalan yang mencemaskan. Ia yang bangkit, Ia yang hidup, Ia memberkati saudara-saudara. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin.